Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini entah kenapa kemarin tuh kayak dapat sesuatu harus mengunjungi Kang Iip gitu, dan kalau sama Kang Iip ini kan kita akan membahas dan mendalami tentang konteks yang namanya tafsir gitu ya. Dan Kang Iip ini kan dalam tanda petik mastery di ayat bil ayat gitu, dan saya rasa kita akan banyak bisa mendalami bagaimana kita melihat sudut pandang Al-Qur'an katakanlah. Makanya saya kasih judul besar adalah Hidup yang Qur'ani, tetapi seperti apa yang kita selalu lakukan teman-teman, kita akan banyak berdialog, kita akan banyak berdiskusi. Jadi siapapun nanti yang ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, boleh raise hand atau lewat chat gitu. Pertama kita sapa dulu Kang Iip, damang Kang. Saya pangestu Kang Abu hatur nuhun tas berkunjung ke Ira Rompok ya. Ya, ini juga first timer, saya kenal Kang Iip udah puluhan tahun tapi baru pertama kali ke rumahnya. Memang murid yang baong ya, bangor gitu, tapi ya semoga saya berkunjung ke sini jadi murid yang lumayan rada teladan lah gitu kira-kira. Oke Kang Iip, kita akan mulai dulu dari gini Kang. Kita tahu bahwa perspektif masyarakat kita itu pertama malas baca Kang. Iya. Betul ya? Ya. Malas baca, rajin hatam, ngerasa hatam, udah banyak pahala gitu misalnya. kan itu perspektif ya? Iya, iya. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'an ini kan didesain bukan untuk hanya dibunyikan, bukan hanya untuk hanya dihafalkan, tetapi Baso Irulinas itu kan konteksnya adalah sebagai pedoman dan sebagai intinya adalah manual book gitu Kang. Nah, pertanyaannya adalah dari perspektif Kang Iip gitu ya. Sebenarnya gimana sih kita menggunakan Al-Qur'an ini supaya kita benar-benar menjadikan Quran tuh sebagai pedoman, bukan hanya buku yang kita punya, kita koleksi ayat-ayatnya, tetapi sangat relate atau bermanfaat dalam kehidupan keseharian gitu. Mangga Kang? Iya. Terima kasih Kang Abu. Tos naros kasih kuring ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan gambaran, jadi dalam konteks Quran itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menerangkan Quran. Yang pertama ada namanya Quran Majid. Quran Majid. Qaf wal Quranil Majid. Oke. Ada Quran Majid. Apa itu Quran Majid? Quran Majid adalah grand design-nya Tuhan. Yang namanya Lauh Mahfuz. Oke. Di surat Al-Buruj itu ada Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Oke. Jadi Quran Majid adalah Quran yang ada di Lauh Mahfud, dan Lauh Mahfud itu adalah kitab yang sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Ya, kita mengartikan kitab jangan buku berarti ya. Bukan ya. Grand design ide. Grand design idea. Oke. Kayak ide. Oke. Nah, setelah ada ide, gagasan namanya Quran Majid atau Lauh Mahfud, gagasan tadi diturunkan dalam bentuk kaul. Nah, yang mengkaulkan ide itu adalah namanya Jibril. Namanya Rasul Karim. Nah, sehingga Qurannya menjadi rubah nama, jadi Quran Karim. Jadi dari Majid ke Karim. Oke. Majid idenya, gagasannya, Karim sudah ada bentuk oret-oretnya. Oh, oke. Ada sketsanya lah gitu. Oke. Ada namanya Quran Karim, sudah dikaulkan, ditulis. Setelah Quran Karim nanti jadi Quran Mubin. Mubin tuh udah nyata. Udah ada bentuk wujudnya. Dari Mubin kemudian jadi Hakim. Jadi hukum sebab akibat. Ya, nah setelah Quran Hakim nanti jadi Azim. Azim itu adalah Quran yang berkesinambungan. Dari ide, gagasan menjadi konsep menjadi praktis, praktek, mubin namanya. Nah, kemudian jadi hukum. Jadi hukum yang berlaku. Setelah jadi hukum nanti ke majid lagi, ide lagi. Makanya Quran turun berangsur-angsur. Oke. Itulah namanya manusia Qurani namanya. Oke. Jadi manusia Quran itu yang bukan hafal 30 juz ini gitu, bukan ya? Tapi manusia yang berproses sesuai dengan misi jiwanya. Hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, dan itu terus berputar itu. Namanya azim namanya. Dari majid ke karim ke mubin ke hakim. Hukum ya. Jadi hukum. Jadi perilaku. Nah, selama ini kan
Orang taunya Quran yang karim, yang ada tulisannya. Al-Quranul Karim kan suka Al-Quranul disebut di situ Karim. ya. Al-Quranul Karim itu ide, gagasan yang sudah jadi tulisan. Oke. Tulisannya dibaca berulang-ulang sampai hatam berkali-kali. Ditanya paham nggak? Enggak. Ya sudah, seperti kita baca konsep aja. Baca gambar rumah gitu, brosur. Oke. Brosur rumah. Udah punya rumah belum? Baru punya brosurnya nggak ngerti, rumah belum punya. Gitu. Oke. Nah, itu mindset yang harus dirubah kan? Wah keren sih Kang. Ini jarang banget nih dapat cerita ini dari ustadz penceramah kecuali dari Ustadz Iip ya. Ini keren. Oke, berarti kan pertama tuh adalah sebuah grand design yang dikonsepkan menjadi tulisan yang bentuknya adalah karim. Karim menjadi sebuah pemikiran. Namanya praktek. Mubin. Udah nyata. Jadi kalau Aisyah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Quran Mubin tuh itu berarti udah jalan, udah praktek. Quran yang berjalan gitu ya. Oke. Nah, dari Mubin itu menjadi hukum. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, Kang. Kita kan dari kecil udah dikasih tahu bahwa Quran ini adalah pedoman untuk orang Islam, Kang.